Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gresika dengan NIM 13124010. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai keberadaan femisida di Indonesia dan cara mengatasinya dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia. Femisida adalah pembunuhan terhadap perempuan yang dilakukan karena mengandung unsur diskriminasi dan kekerasan yang berbasis gender. Tindakan ini merupakan bentuk paling ekstrim dari kekerasan yang terhadap perempuan di Indonesia. Istilah femisida telah dikenal secara luas yang menjadi perhatian sebagai lembaga yang termasuk komunitas perempuan. Selanjutnya, Saudari Sochiko akan menjelaskan gambaran situasi femisida di Indonesia pada saat ini. Berdasarkan di data Komnas Perempuan sepanjang tahun 2020 hingga 2023 terdapat 798 kasus femisida di Indonesia. Selain itu, dalam pemantauan tahun 2024 ditemukan 290 kasus yang memiliki indikasi femisida. Mayoritas pelaku merupakan pasangan intim korban, seperti suami atau pacar. Motif yang sering ditemukan antara lain yaitu kecemburuan, masalah ekonomi, penolakan hubungan seksual, serta kekerasan seksual. Data tersebut menunjukkan bahwa femisida masih menjadi permasalahan serius yang membutuhkan perhatian khusus dari negara dan masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Nabila akan menjelaskan permasalahan hukum yang ada di penanganan femisida di Indonesia. Salah satu masalah utama dalam penanganan femisida di Indonesia adalah belum adanya regulasi khusus yang mengatur femisida sebagai tindak pidana tersendiri. Saat ini, kasus femisida umumnya masih diproses menggunakan pasal-pasal pembunuhan dalam KUHP. Akibatnya, unsur kekerasan berbasis gender seringkali tidak menjadi pertimbangan utama dalam proses penegakan hukum. Selain itu, Komnas Perempuan juga menemukan bahwa masih terdapat aparat penegak hukum yang belum menerapkan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual secara optimal. Selanjutnya, Saudara Renggalius Saputra akan menjelaskan femisida dalam perspektif hukum dan hak asasi manusia. Dalam perspektif hak asasi manusia, femisida merupakan pelanggaran terhadap hak hidup, hak atas rasa aman, dan hak untuk bebas dari diskriminasi. Indonesia sebenarnya telah memiliki beberapa instrumen hukum yang berkaitan dengan perlindungan perempuan, seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, Indonesia juga terikat pada instrumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan CEDAW. Untuk mengatasi femisida, diperlukan langkah-langkah yang komprehensif. Komnas Perempuan merekomendasikan pendataan kasus pembunuhan berbasis gender secara lebih akurat, agar pemerintah memiliki data yang jelas dalam menyusun kebijakan. Selain itu, perlu adanya pedoman investigasi khusus yang sensitif terhadap isu gender. Peningkatan kapasitas aparat penegakan hukum, pemberian perlindungan dan pemulihan bagi keluarga korban, serta perbaikan pola pemberitaan media agar tidak menyalahkan korban. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu mencegah terjadinya femisida dan meningkatkan perlindungan terhadap perempuan. Berdasarkan berbagai data dan kajian yang ada, diperlukan regulasi khusus mengenai femisida di Indonesia. Pengaturan khusus akan membantu aparat penegak hukum mengenali unsur kekerasan berbasis gender dan memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi perempuan. Sebagai kesimpulan, femisida merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia karena menghilangkan hak hidup seseorang akibat diskriminasi berbasis gender. Oleh karena itu, negara perlu memperkuat regulasi, meningkatkan kualitas penegakan hukum, serta memastikan perlindungan yang maksimal bagi perempuan.
Dengan demikian, kasus femisida dapat dicegah dan ditangani secara lebih efektif. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Salam.